Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing ya mengenai apa itu blockchain ya. Ini yang lagi trending saat ini ya. Jadi apa itu blockchain dan apa pengertian dan cara kerjanya ya. Namun sebelum saya ulas tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private menanyakan grup WA dan juga live trade saya, silahkan add WA di description ya. Baiklah sahabat trader, sekarang ini lagi trending ya kalau Anda coba aktif di media sosial ya, misalkan Facebook, Instagram, atau lagi Anda browsing ya. Tentunya Anda akan banyak membaca mengenai apa sih blockchain ya, kemudian NFT juga, koin, dan yang lagi viral sekarang adalah metaverse. Nah, semuanya nanti ini ada kaitannya ya dengan apa yang namanya blockchain. Nah, apa sih sebenarnya pengertian daripada blockchain dan cara kerjanya? Saya mencoba untuk ulas pada pagi kali ini ya. Blockchain ini adalah teknologi yang belakangan ini semakin populer ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Tidak hanya di kalangan komunitas IT, tetapi teknologi blockchain juga kian familiar di kalangan masyarakat awam ya. Lantas apa sih yang sebenarnya blockchain itu ya? Apa yang mampu membuat teknologi ini spesial dan banyak diperbincangkan saat ini. Nah, untuk menjawab sebagai pertanyaan tersebut ya, mari kita sama-sama simak ya mengenai pembahasan seputar teknologi blockchain ini ya. Blockchain adalah sebuah teknologi ya yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi ya. Penggunaan teknologi blockchain ini tidak bisa dilepaskan dari Bitcoin tentunya dan cryptocurrency. Meski ada banyak sektor yang bisa memanfaatkan teknologi ini ya. Jika dilihat dari sistem penamaannya, blockchain sendiri terdiri dari dua kata. Ya, ini block dan yang berarti kelompok dan chain yang artinya rantai. Nah, hal ini mencerminkan cara kerja blockchain yang memanfaatkan resource komputer untuk membuat blok-blok yang saling terhubung atau chain ya atau rantai guna mengeksekusi sebuah transaksi. Nah, cara kerja blockchain ya, ini saya coba untuk ulas ya. Secara gampang cara kerja blockchain adalah dimulai ketika sebuah blok menyimpan sebuah data baru ya. Sistem blockchain sendiri terdiri dari dua buah jenis ya, pencatatan ya, itu jadi ada dua jenis pencatatan, transaksi dan blok. Nah, uniknya setiap blok berisi hash atau database ya kriptografi sehingga membentuk jaringan. Nah, di sini fungsi hash atau database kriptografi adalah untuk mengambil data dari blok asal dan mengubahnya menjadi sebuah compact string ya. Jadi untuk diambil datanya. Nah, string ini menjadi alarm pendeteksi jika ditemukan adanya potensi sabotase. Nah, teknologi blockchain ini ya juga terdesentralisasi sehingga tidak ada satupun otoritas yang memiliki kendali penuh, melainkan terpecah ke setiap komputer yang sudah diinstal perangkat lunak secara khusus. Nah, ini karena yang miner ini banyak, jumlahnya ribuan bahkan jutaan orang, ini sangat sulit disabotase ya. Nah, agar sahabat lebih paham dengan cara kerja blockchain ya, saya mencoba untuk mengilustrasikan sebuah siapkan gambaran ya, itu terjadi pada saat
terjadi transaksi menggunakan menggunakan Bitcoin. Jadi saya coba ilustrasikan seperti ini. Nah, jadi begini. Misalkan yang pertama, toko online A memiliki wallet Bitcoin ya, untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Kedua, kemudian datang pelanggan yang ingin membeli di website toko A menggunakan Bitcoin. Nah, kemudian yang nomor 3, pemilik toko online A ini memberikan alamat wallet Bitcoin yang bisa digunakan pembeli untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, keempat, pembeli melakukan transfer pembayaran Bitcoin ke alamat dompet atau wallet Bitcoin penjual toko online, ya, toko online A tadi, yang diberikan bersama dengan kunci transaksi. Yang kelima, kemudian permintaan transaksi terkirim kepada para penambang atau miner, ya, miner Bitcoin. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor sebagai informasi, penambang Bitcoin adalah orang-orang yang menyiapkan komputer khusus untuk melakukan perhitungan matematis guna membuka celah blok baru pada blockchain. Artinya pihak tengahnya sebenarnya adalah miner, penambang. Nah, penambang ini fungsinya untuk memverifikasi tentang Anda yang punya Bitcoin dan juga yang akan menerima Bitcoin. Kemudian para penambang ini yang nomor 7, Bitcoin, penambang Bitcoin yang menghitung nilai hash atau kode database baru berdasarkan kombinasi database kriptografi sebelumnya ya tentunya. Kemudian yang 8, sebuah blok baru tercipta dan digunakan untuk menyimpan Bitcoin dalam transaksi antara toko online A dengan pembeli. Nah, kemudian yang nomor 9, transaksi terverifikasi ditandai dengan penambahan Bitcoin di walletnya pihak toko online A tentunya seperti itu. Nah, itu sekilas gambarannya seperti itu. Nah, pemanfaatan teknologi blockchain sendiri, ini ada banyak peluang ya untuk memanfaatkan teknologi blockchain, terutama dari bidang keuangan ya, atau finansial. Ini tentunya sangat berkaitan erat. Dalam sektor keuangan, teknologi blockchain ibarat buku kas digital yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dengan mudah tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, teknologi ini otomatis membuat seluruh transaksi menjadi lebih mudah, lebih aman tentunya, dan transparan, sehingga meminimalisir penyelewengan data seperti korupsi atau suap dan sebagainya. Nah, selain pemanfaatan di bidang finansial ya, pada tahun 2018 ini salah satu pengamat McKinsey ya, ini juga pernah membuat tabel peluang blockchain di berbagai bidang ya, mulai dari sektor media, telekomunikasi, kemudian medis, pertanian, hingga properti. Nah, itu sekilas mengenai gambarannya seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ya, kadang-kadang, Pak, bedanya apa sih dengan cryptocurrency dengan blockchain? Saya akan mencoba untuk menjelaskan ya. Cryptocurrency ini adalah sistem mata uang digital yang diamankan dengan kriptografi, sehingga tidak bisa dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini cryptocurrency. Nah, sedangkan blockchain ini merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung dengan kriptografi ya. Ini nanti sebenarnya blockchain ini, teknologi ini akan dipakai oleh NFT ya, non fungible token ya, NFT. Nanti akan ulas di video selanjutnya ya. Nah, keduanya memang berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan ya. Kripto sebagai mata uang digitalnya dan blockchain sebagai teknologinya. Nah, keunggulan teknologi blockchain ya, ini ada beberapa ya. Satu, sistem ini lebih transparan ya.
teknologi blockchain mampu menyimpan histori transaksi yang aman dan juga transparan tentunya. Ini adalah keunggulannya. Ketika melakukan transaksi menggunakan blockchain ya, terdapat pula public access yang bisa dilihat oleh tentunya semua orang baik tanpa harus memiliki akses login ya. Jika dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini, pola tersebut tentu sangat jauh berbeda. Uang yang dimiliki dan disimpan oleh nasabah tidak bisa lagi digunakan oleh perusahaan finansial tanpa sepengetahuan customer. Nah, yang kedua, proteksi data yang lebih baik. Ya, ini adalah keamanan data. Teknologi menggunakan sistem yang diverifikasi oleh para penambang atau miner sebelum dieksekusi pada banyak komputer tentunya. Jadi struktur database blockchain juga bersifat open only ya, atau hanya bisa menambahkan dan tidak bisa diperintah edit. Nah, alhasil hacker tidak bisa melakukan hack ataupun social engineering untuk mengubah data tentunya. Yang ketiga, ini adalah audit yang lebih baik. Nah, kemampuan audit menjadi salah satu fungsi penting daripada blockchain. Nah, pasalnya setiap orang bisa melihat dan men-tracking data transaksi sehingga memungkinkan untuk mengetahui jejak audit sebuah aset. Nah, tak ada lagi potensi penggelapan dana korupsi karena data transaksi bersifat publik. Ya, immutable ya, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, dan hanya bisa ditambahkan. Nah, kemudian yang nomor 4-nya adalah efisien dan kecepatan meningkat. Kita bicara efisiensi ya, proses transaksi dengan mata uang konvensional banyak memakan waktu tentunya. Belum lagi ada faktor kesalahan manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, dengan adanya blockchain, transaksi bisa lebih efisien, cepat, dan aman. Nah, nomor 5, inilah keamanannya terjamin. Blockchain memiliki keunggulan dalam hal inskripsi dengan kriptografi, sehingga untuk keamanan bukan menjadi masalah. Ini sangat bagus banget gitulah. Blockchain selalu meninggalkan histori transaksi yang tidak dapat dirubah karena sudah terenkripsi. Jadi tindakan penipuan bisa diminimalisir karena semuanya sudah menggunakan kriptografi. Yang keenam, menghilangkan biaya calo atau makelar ya. Dengan adanya blockchain maka peran middleman menjadi semakin tidak relevan lagi ya. Middleman atau calo yang hanya akan menambah biaya transaksi ini diganti dengan algoritma ya, konsensus tentunya. Semua kebutuhan pencatatan transaksi hingga proses verifikasi diarahkan ke satu akses database yang bersifat immutable ya. Kemudian bagi yang sekiranya ingin mencoba untuk berinvestasi atau menggunakan teknologi blockchain, tentunya harap Anda benar-benar memahami tentang teknologi blockchain ini, karena ini nanti akan berhubungan erat dengan NFT, koin atau cryptocurrency, bahkan mungkin metaverse yang lagi dicanangkan oleh pihak Facebook ya. Kemudian sekedar informasi, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah bongkar-bongkar untuk artikel ya, bahwa ini adalah kecepatan teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan Google, kemudian Facebook maupun pengusaha besar dari Amerika ini telah mengembangkan yang namanya komputer kuantum. Nah, ini kecepatannya, sekedar informasi, ini
puluhan bahkan ratusan kali dengan kecepatan komputer saat ini. Nah, itu sebagai catatan. Baiklah sahabat trader, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan Anda subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.